Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan bahwasannya Rasulullah SAW pernah bersabda, ada 7 golongan manusia yang akan memperoleh naungan Allah Subhanahu wa taala di hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Yang pertama adalah pemimpin yang adil. Yang kedua adalah seorang pemuda yang terbiasa tumbuh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah seorang laki-laki yang senantiasa terpaut hatinya ke masjid. Yang keempat adalah 2 orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak berjumpa dan berpisah kecuali karena Allah. Kemudian yang kelima adalah seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang perempuan yang memiliki kedudukan lagi cantik, namun dia mengatakan, saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam adalah seorang yang senantiasa berinfak kepada Allah di jalan Allah Subhanahu wa taala secara sembunyi-sembunyi, sehingga seakan-akan tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Kemudian yang ketujuh adalah seorang yang senantiasa berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam kesendirian, kemudian berlinang air matanya karena ingat dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah 7 golongan manusia yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhir nanti, di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, meskipun secara lahiriah ketujuh golongan manusia ini memiliki amalan yang berbeda-beda, namun pada dasarnya mereka memiliki satu kesamaan, yaitu sama-sama menyalahi dan melawan hawa nafsu mereka demi mendapatkan keridhaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya, setiap kita yang senantiasa lebih taat kepada Allah, lebih mengharapkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala ketimbang menuruti hawa nafsu kita, maka insya Allah kita semua akan mendapatkan pertolongan dan naungan Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumul akhir. Jadi intinya kita harus senantiasa mengedepankan ridho ilahi daripada hawa nafsu kita. Yang pertama tadi adalah pemimpin yang adil. Saudara yang dimuliakan Allah, siapa pemimpin yang adil itu? Setiap kita adalah pemimpin, baik pemimpin bagi diri kita sendiri, pemimpin bagi keluarga, pemimpin bagi masyarakat, pemimpin bagi bangsa dan negara. Dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Apakah kita adil dalam memimpin ataukah tidak? Jika kita adil dalam memimpin, maka kita akan memperoleh naungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Namun jika kita tidak adil dalam memimpin, maka kita akan memperoleh azab Allah yang sangat pedih. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah seorang pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Rabb-Nya. Mengapa seorang pemuda yang tumbuh beribadah kepada Rabb-Nya akan mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumil akhir? Karena pada masa inilah, pada masa muda inilah, gejolak hawa nafsu, godaan hawa nafsu itu sangat besar, sangat tinggi, sehingga jika seorang pemuda itu mampu melawan bujukan rayuan hawa nafsunya, meninggalkan segala yang melenakan, yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala, dia lebih mencari ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka
pantaslah seorang pemuda itu mendapat naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala di yaumil akhir nanti. Kemudian yang ketiga, seorang laki-laki yang senantiasa terpaut hatinya ke masjid. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mencintai hamba-hambanya yang senantiasa memakmurkan masjid, memakmurkan rumah-rumah Allah. Mereka senantiasa berkumpul, melangkahkan kaki ke masjid untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah, melaksanakan sholat secara berjamaah, untuk berzikir kepada Allah, untuk saling menyambung silaturahmi di masjid. Mereka rela meninggalkan kesenangan-kesenangan dunia, meninggalkan sawah ladang, meninggalkan perdagangan, meninggalkan perniagaan dan harta benda demi memenuhi seruan dan panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala di masjid untuk melaksanakan kewajiban ibadah sholat secara berjamaah di masjid. Jadi pantaslah di yaumil akhir nanti orang senantiasa terpaut hatinya di masjid akan memperoleh dan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.